Dalam beberapa bulan terakhir, publik dikejutkan oleh temuan mengejutkan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sebuah fasilitas yang disebut sebagai bandara baru muncul di tengah hutan industri. Namun, keberadaannya diduga belum sepenuhnya melalui mekanisme perizinan standar yang biasa diterapkan pada pembangunan sarana transportasi udara nasional. Malam ini, kami menyajikan laporan investigasi lengkap selama 30 menit. Polemik bandara tanpa izin, sorotan pada pengawasan negara di Morowali. Sebuah penelusuran mendalam mengenai bagaimana sebuah landasan pacu dibangun, siapa yang mengoperasikannya, dan sejauh mana negara mengetahui atau mengawasi proses ini. Morowali dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membawa kebutuhan logistik yang makin besar. Dalam suasana inilah, sebuah perusahaan industri dilaporkan membangun sebuah fasilitas serbaguna yang menyerupai bandara. Warga sekitar menyebutnya bandara perusahaan. Namun belum ada kejelasan apakah semua aspek legalitas, mulai dari izin lokasi, izin operasi penerbangan non-komersial, hingga sertifikasi keselamatan, telah dipenuhi sesuai standar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pihak perusahaan menyatakan fasilitas itu dibangun semata untuk mendukung operasi logistik internal, termasuk pengiriman peralatan berat, suku cadang, dan transportasi teknis. Menurut juru bicara mereka, fasilitas ini bukan bandara umum, hanya landasan privat untuk operasional kami sendiri. Namun, dokumen internal yang kami peroleh menunjukkan adanya perencanaan penggunaan pesawat berkapasitas lebih besar, yang biasanya memerlukan izin khusus dan pengawasan langsung dari otoritas penerbangan. Di desa terdekat, warga memberikan beragam tanggapan. Sebagian merasa kehadiran landasan pacu mempercepat arus barang dan membuka lapangan kerja. Namun sebagian lain khawatir tentang dampak lingkungan serta keamanan penerbangan. Seorang warga mengatakan, "Kami hanya ingin semuanya jelas. Kalau memang ini bandara perusahaan, ya harus ada izin resmi. Jangan sampai ada kecelakaan karena pengawasan kurang." Menurut pakar penerbangan sipil, setiap fasilitas yang digunakan untuk pesawat bersayap tetap, baik komersial maupun non-komersial, tetap harus mengikuti serangkaian aturan keselamatan internasional, termasuk sertifikasi landasan pacu, audit navigasi, sistem komunikasi penerbangan, prosedur darurat, kualifikasi operator ground handling. Ahli menambahkan, tidak ada istilah bandara privat yang bebas dari pengawasan. Semua fasilitas penerbangan harus berada dalam radar regulator. Pemerintah daerah Morowali mengaku telah menerima laporan pembangunan fasilitas tersebut, namun proses verifikasi masih berjalan. Mereka menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait izin penerbangan tetap berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Beberapa pejabat daerah mengakui, percepatan pembangunan kawasan industri seringkali melampaui kemampuan birokrasi dalam melakukan pengawasan. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa setiap fasilitas penerbangan harus memiliki izin lokasi, izin pembangunan dan operasi, sertifikat kelaikan operasi, evaluasi keselamatan periodik. Hingga kini, pihak kementerian menyebut mereka masih melakukan pemeriksaan lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Tanpa mekanisme legal lengkap, risiko keselamatan meningkat secara signifikan. Pakar keselamatan udara menjelaskan bahwa ketinggian bukit di wilayah Morowali cukup ekstrim. Lalu lintas helikopter industri cukup padat. Cuaca cepat berubah. Jalur udara komersial berada tidak jauh dari lokasi. Semua faktor ini membuat fasilitas yang tidak berada dalam daftar pengawasan negara dapat menjadi titik rawan. Industri besar di Morowali membutuhkan transportasi cepat untuk material bernilai tinggi. Logistik melalui bandara umum memakan waktu lebih lama karena prosedur standar. Beberapa analis menduga, pembangunan fasilitas privat menjadi jalan pintas untuk menjaga efisiensi operasional. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan regulasi keselamatan yang sudah ditetapkan negara. LSM Lingkungan dan Tata Ruang meminta investigasi menyeluruh. Mereka mendorong transparansi publik untuk memastikan tidak ada pelanggaran tata ruang, tidak ada pembukaan hutan di luar izin, tidak ada penggunaan fasilitas secara komersial tanpa pengawasan. Tidak ada potensi konflik kepentingan. Mereka menekankan pentingnya peran negara dalam pengawasan, apalagi fasilitas ini berpotensi mengangkut pesawat besar. Penelusuran selama beberapa minggu menunjukkan bahwa
Fasilitas mirip bandara memang telah dibangun. Penggunaannya diklaim untuk keperluan operasional perusahaan. Proses izin dan pengawasan belum sepenuhnya jelas. Pemerintah pusat masih melakukan pendalaman. Hingga laporan ini ditayangkan, belum ada keputusan final dari otoritas penerbangan. Polemik ini menunjukkan satu hal penting. Dalam era pertumbuhan industri yang cepat, negara harus hadir untuk memastikan setiap fasilitas strategis, termasuk bandara, berjalan sesuai aturan. Kita menunggu hasil pemeriksaan resmi lembaga berwenang. Yang pasti, keselamatan penerbangan dan kepentingan publik harus menjadi prioritas mutlak. Saya, narator Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa pada laporan investigasi berikutnya.